Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Dia bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Aku doakan siapapun kalian yang menonton channel aku selalu diberikan kebaikan, keberuntungan dalam setiap situasi apapun dan dengan siapapun kalian bersama, dan dijauhkan dari hal-hal yang zalim termasuk kepada diri kita sendiri. Oke? So kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita langsung. Aku nyari itu aku di mana ya? Sebentar ya guys. Nyari itu korek api. Aku mau masang dulu ini gaharu. Masang gaharu guys. Bismillah. Ini Rebo Wakasan ya. Rebo terakhir untuk menjambut bulan puasa juga. Jadi kita doakan yang terbaik. Hari cahaya ya. Kalau Rebo itu cahaya. So insyaallah dari apa yang kita readingkan setiap harinya, terutama di hari Rebo ini, dikabulkan dan diberikan energi baik ya, dan diberikan keberuntungan dalam segala halnya, dan juga dijauhkan dari orang-orang yang zalim, yang gak baik ke kita ya, dan juga dari binatang yang tidak baik juga ke kita ya, yang menyakiti kita, sehingga ya kita dijauhkan dari hal-hal buruk ya. Jangan lupa terus berbuat baik, sedekahnya jangan sampai putus, pengobatannya juga kalau yang masih diobatin jangan sampai putus ya, karena kalau sudah mencoba untuk berobat kita harus komitmen. Kenapa? Ya seperti belajar dalam hidup ya. Kalau kita tidak komitmen, otomatis kita tidak akan pintar, energinya juga tidak akan terserap gitu ya. Ya kita lah lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Situasinya maskulin please. Kita lihat situasi maskulin. Eight of Pentacles, Nine of Pentacles, and Nine of Swords, sorry, the World, Page of Wands, the Chariot, okay, the Emperor, Three of Pentacles, and the bottomnya ada Nine of Wands. Oke, so maskulin, kamu tuh ya stres tentang healing ya, stres tentang image, ketakutan dalam image kamu. Jadi kamu coba untuk nutupin ketakutan kamu, depresinya kamu, yaitu dengan cara berkelana dan mencari target baru. Ya, ada yang mikirin depression tentang dunia karirnya juga bermasalah. Ya, karena
ketakutan terbongkarnya gitu ya, ada juga yang seperti itu. Ketakutan terbongkarnya perselingkuhan, korupsi di tempat kerja. Ya, untuk maskulin. Ada yang lari dari depresi, stres dengan cara cari orang baru lagi. Ada yang seperti itu. Jadi ada dua option. Oke. Nine of Wands, the Two of Cups-nya, dan the Seven of Swords, Ace of Swords, Ten of Swords, the King of Wands. Maskulin. Kamu sampai kapan mau nanam keberanian kamu untuk speak up? Sampai kapan gitu loh. Kalau kamu terus lari dari kenyataan, lari terus dari kejujuran kamu, ya kamu tidak akan menemukan cinta sejati loh maskulin. Ya, karena kamu selalu menunggu waktu yang tepat, gitu ya, untuk bisa jujurkan dengan si feminim ini. Kamu juga akan ada satu pengkhianatan ya, dari apa yang kamu tanam, janji-janji manisnya kamu, terutama yang long distance ya, ini akan mendapatkan pengkhianatan lagi ya. Jadi maskulin, tanamlah tentang hal-hal kebaikan aja deh kalau aku bilang ya. Dan kamu juga harus bisa belajar dari perjalanan hidup kamu di masa lalu itu ya, adalah sebagai guru terbaik kamu di masa depan ya. Tapi bukan berarti harus diulang lagi, terutama tentang tripartinya. Dan di sini maskulin, ya jangan menutupi tentang hubungan dengan seseorang hanya karena kamu lagi gak nyaman, kamu lagi gak sreg, kamu lagi gak kooperatif gitu ya. Jangan ya. Jadi kamu harus jujurkan kamu punya seseorang, kamu gak bisa dengan orang lain karena kamu masih ada komitmen dengan orang lain gitu ya. Tapi bukan berarti masalah kamu terus kamu beberkan dengan harapan orang tersebut empati sama kamu, dan orang itu akan mengambil kesempatan dalam kesempitan masalahnya kamu gitu. Bukannya makin beres malah makin runyam ya orang ketiganya itu. Apalagi yang berlawanan jenis gitu ya, ini hati-hati gitu, karena belum tentu mereka itu happy dengan masalah yang kamu hadapi ya. Mereka juga belum tentu mengasihkan energi positif membantunya gitu ya. Kalaupun misalnya dia mengambil kesempatan ya dalam masalahnya kamu gitu ya maskulin, kalau memberikan energi positif dan membuat kamu tidak berselingkuh ya nggak apa-apa gitu loh. Itu adalah teman baik, teman tulus gitu. Tapi kan di zaman sekarang itu, apalagi yang berlawanan jenis itu ya 80% itu kebanyakannya modus ya gitu. Kebanyakannya modus. Jadi ya pasti ada keinginannya timbal baliknya gitu ya. Entah itu hubungan, perasaan ataupun materi juga gitu kalau yang sepasang selainan jenis gitu. Jadi maskulin, kamu harus bisa mengambil sikap ya, tindakan kamu untuk menstabilkan lagi kehidupannya kamu. Tapi bukan berarti menutup tentang hubungan, bukan berarti ya kamu mengkhianati sebuah hubungan. Jangan ya, karena itu hanya membuat kamu ya terperosok dalam karma buruk yang lebih buruk lagi nantinya ya. Dan masa depan yang sudah kamu tanam ya itu akan menjadi berantakan dan selalu terhalang ya, dan selalu diberikan hubungan yang tidak stabil, hubungan yang selalu ada pengkhianatan. So kita lihat lagi ya maskulin.
Tuh ya, The Hangman. The Ace of Cups. The Star. Ngelihatnya aja kartunya udah ini ya, maskulin. Kamu stres memikirkan ketulusan cinta, kamu juga gak nyaman dengan cinta baru kamu ya, gak nyaman, dan kamu terperangkap dalam ketakutan. Doa kamu juga menggantung di langit ya. The Magician. Two of Swords. Seven of Swords. Masculine. The High Priestess. Okay. The bottom of the deck ada Two of Pentacles, the Lovers, Seven of Cups, and the Devil, Three of Cups, and the Devil. Maskulin. Kamu memberikan kestabilan hidup dalam sebuah hubungan yang ya terlarang sih. Ya. Tentang duniawi, kesenangan sementara, dan kamu juga akan bimbang cinta sejati itu seperti apa, karena kamunya sendiri aja masih memberikan harapan, memberikan perasaan, kestabilan ya. Coba untuk belajar tenang, mengimbangi hubungan yang toksik ya, yang tidak baik lingkarannya. Dan ini juga kamu kalau aku lihat ya, masih terbayang-bayang tentang feminimnya kamu, koneksi twin flames ini, ragu untuk kembali juga, kepengen sih perbaiki juga ya energi negatif kamu, tapi kamu masih ilusi dengan perselingkuhan, kesenangan sementara gitu ya. Dan ini ada ikut campurnya dengan ilmu hitam, pelet ataupun fitnahan ya, ajakan yang gak baik lah gitu ya. Kembali lagi pada diri kamu gitu loh, kamu maunya gimana? Kamu mau mencari cinta sejati, kalau kamunya masih bermain dalam api ya kamu tidak akan menemukan cinta sejati, kamu akan terbakar terus gitu. The Hangman, Ace of Cups, The Star, Magician, Two of Swords, Seven of Swords, The High Priestess. Ini percintaan kamu dengan orang baru juga kayaknya keblok ya. Ada orang baru lagi deh. Atau kamu juga bisa jadi mencoba memanipulasi ya, mempunyai akun palsu juga untuk menyelidiki orang baru kamu. Aku lihat kayak gitu ya. Dan ini pekerjaan kamu juga tidak selesai ya, menggantung dari apa yang kamu kerjakan, dan kamu tersiksa tentang mencintai dirimu sendiri. Kamu juga ada rasa ketakutan tentang ketulusan cinta ya. Kamu coba untuk menguasai dirimu juga gitu loh, belajar tentang spiritual, ada talenta kamu, ada kepintarannya kamu, coba kamu pelajari, ada, tapi kok hasilnya keblok ya. Langkah kamu keblok, karir kamu juga keblok ya. Ini karena sifat egomu, sifat kerasmu, dan juga sifat controlling kamu, kuasanya kamu
ya terhadap sebuah hubungan yang harus di bawah kendali kamu. Kamu juga belajar tentang spiritual sih sebenarnya perlahan-lahan. Ya. Doamu menggantung ya, maskulin. Dari kesuksesannya kamu dengan orang baru ini, ya membuat kamu sulit mencapai apa yang kamu inginkan, yang kamu impikan. Aku lihat di sini energinya maskulin itu mencoba memperbaiki dunianya dia sendiri untuk mencintai dirinya dia sendiri, tapi masih memanfaatkan hadirnya orang ketiga untuk kepentingan ya kesuksesan dunianya si maskulin sendiri. Sifat childishnya belum bisa dilepaskan, ya belum bisa. Dan aku ngerasa maskulin dihantui ketakutan, terperangkap dalam penyesalan juga, ya terperangkap dalam ketidaknyamanan, ya dari kehidupannya maskulin yang dikuasai oleh orang ketiganya. Jadi karirnya itu menggantung, ya. Makanya maskulin ada keinginan banget kembali ke feminimnya sebenarnya, tapi yaitu dia hawa nafsunya masih menguasai maskulin untuk berkelana, masih menguasai maskulin untuk ya mencari-cari gitu loh, kepuasan diri gitu. Jadi apapun yang dikerjakan maskulin ini menggantung ya, belum ada hasil, dan dia tersiksa sendiri dengan perasaan cintanya dia, ya termasuk cinta yang tulus itu seperti apa dan dengan siapa gitu. Ya, ada rasa ketakutan tentang dunia spiritualnya yang ternyata membuat dia keblok dalam karir ya. Ya karena dia dikuasai oleh orang lain juga. Dia menguasai feminim, tapi ternyata karmik menguasai dia dalam hal spiritualnya juga. Ya dengan jalan pintas, ilmu hitam, cerita bohong gitu ya. Makanya dia terperangkap dalam permainan orang baru. Kebahagiaannya pun keblok. Ya. Kita lihat lagi dengan oracle-nya ya. Oke. Get some exercise. As your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways. You have got the power. Love life. Oke, maskulin, kamu kayaknya harus melakukan perbaikan sifat childish kamu. Kamu harus belajar kuat untuk memulai kehidupan baru dalam segala jalan, ya segala arah. You have got the power. Use your abilities to resolve the situation. You can do it. Kamu harus bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri ya, maskulin.
Kamu kan selama ini sangat terbantu energinya oleh feminim ya, terutama untuk masalah keuangan ya. Kamu merasa terbantu dengan energinya feminim. The love life, the basis of your question involves your romantic life, which is no changes for the better. Kehidupan yang lebih baik itu kan gak langsung baik ya. Semuanya pasti melalui fase-fase kesulitan, kehancuran, kegalauan, kebimbangan, kesusahan ya. Karena disitulah sebenarnya titik pusatnya kita dibangkitkan, kita dibangunkan, kita diberikan kepercayaan oleh Allah untuk bisa lebih baikkah atau lebih burukkah kita ke depannya nanti, sebelum kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan pantas kita dapatkan sesuai harapan kita ya. Jadi kamu harus bisa melatih dirimu sendiri untuk menyelesaikan masalahmu sendiri tanpa harus ada bantuan orang ketiga yang memberikan energi negatif buat kamu ya. Kalau orang ketiga itu memberikan energi positif, nggak apa-apa, terusin, jangan takut gitu loh. Jangan takut dengan nanti nanti kehidupan gue nggak bagus, terus rezeki gue jadi seret. Kalau dia memberikan energi positif buat kamu dan mengarahkan yang ke arah yang lebih baik dan tidak menghancurkan dan tidak memisahkan koneksi kamu dengan twin flame-mu, ya udah teruskan. Asalkan dia benar-benar membantu kamu sesuai dengan poinnya. Karena segala sesuatu pastinya ada pembayarannya. Ibarat kalau kita berobat, ya pasti kita harus bayar gitu ya. Dan setiap manusia itu kan berbeda energinya. Ya, berbeda tantangannya, berbeda serangannya, semua penuh dengan risiko. Sehat juga, maksudnya terlalu sehat juga ada penyakitnya, terlalu kotor juga ada sehatnya ya. Jadi ya segala sesuatunya itu pasti ada keseimbangan ya. Dan di sini maskulin lagi ngebayangin bisa kembali lagi sama feminim ya. Sebagian dari maskulin ini ada yang memberikan energi negatif terhadap koneksi twin flames ini ya. Jadi kayak berikan pelet juga ke energi twin flames ini. Makanya ada suatu ketidakseimbangan ya. Lagi ngebayangin kembali ke kamu lagi nih feminim. Hati-hati ya. Dan maskulin, kamu harus bisa melakukan kegiatan rutin ataupun sesuatu hal yang bisa membuat kamu menyelesaikan masalah kamu sendiri ya, karena itu sebagai cara kamu untuk lebih dewasa dan mendapatkan suatu hubungan yang lebih romantis, yang lebih baik, lebih lebih menerima keadaan satu sama lainnya nanti ya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti akan dipertanyakan ya. Entah itu dari pasangan kita juga, pasti mereka nanya sebelum memulai hubungan dengan kita, apa yang kamu lakukan di masa lalu, dengan siapa kamu berhubungan gitu kan, bagaimana kamu dengan dia selesainya masalahnya, apakah baik-baik saja atau bermasalahkah. Karena itu penting juga, bebet bobot bibitnya ya. Jadi setiap hubungan kita pasti menanyakan. Kalau kamunya sudah awali dengan kebohongan, ya pasti ujungnya akan selalu bohong ya. Jadi usahakan maskulin, kamu harus bisa berdiri menjadi dirimu sendiri, dan kamu harus yakin dengan langkah kamu ya.
dan lakukan apa yang menurut kamu itu baik ya, dan hentikan kalau itu menurut kamu buruk. Kalau orang yang kamu minta bantuan ternyata memberikan energi negatif ya, membuat kamu menjadi marah-marah, membuat kamu emosional ya udah hentikan. Tapi kalau memberikan energi positif, membuat kamu tenang ya, menarik energi lebih banyak lagi, membuat kamu lebih memberikan talenta dalam energinya, ya udah terusin ya, karena setiap kehidupan itu terkoneksi dengan energi, bukan hanya dengan fisik ya seperti kita ingin koneksi sama Allah gitu ya, kan kita nggak ngelihat fisik Allah, kita nggak ngelihat fisik Tuhan gitu ya, tapi yang kita rasakan adalah energi koneksinya ya. Kita lihat situasi maskulin indigo. Wow, maskulin, sebagian dari maskulin ini sebenarnya memiliki kelebihan indigo, tapi memang belum bisa diasah ya, dan kalaupun mau itu butuh kerja keras. Prosesingnya ada di 8 of Pentacles and 9 of Swords. Kamu itu orang yang ketakutan akan processingnya, terutama yang lama. Kamu takut, kamu lelah, kamu tersiksa. Memang kalau lagi dibangkitkan spiritual itu diberikan ketidaknyamanan situasinya, memang iya. Bisa menguasainya nggak dengan emosinya apa? Marah kah, tenang kah gitu, sedih kah gitu ya. Itu memang begitu ya. Kalau dalam processing terbukanya awakening spiritual ya, dari dimensi 1, 2, 3, 4 sampai ke 5 itu kan pasti melalui fase-fase yang tidak menyenangkan dulu ya. Indigo, the person you inquiring about is an indigo, meaning highly sensitive. So maskulin, kamu tahu feminim ini memiliki kelebihan juga, kamu tahu energinya, dan itu membuat kamu ya harus hati-hati berhadapan dengan seseorang yang memiliki energi spiritual yang dari lahir, apalagi dia sudah mempraktekkan dan melakukan suatu proses ya untuk bisa mengenal jati dirinya ya. Maskulin, past life issue. The situation as a basic is one of your previous lifetime. Ask your angels to help you remember, release, learn, and heal from your past experience. Tadi yang aku bilang apa? Masa lalu adalah pengalaman, belajar dari masa lalu. Karena masa lalu adalah pengalaman yang terindah, guru yang terbaik buat kita, agar lebih baik lagi ke depannya. Lakukan itu sebagai pengalaman yang terbaik. Ya, dan ya past life issue, kamu memang ada masalah di masa lalunya ya maskulin. Jadi kamu memang dilahirkan itu sekarang agar bisa memperbaiki kesalahan kamu di masa lalu ya, di masa-masa yang dulu, generasi yang keberapa aku nggak tahu ya. Tapi di sini kamu diberikan sebenarnya diberikan tugas ya untuk bisa belajar, untuk bisa melepaskan, untuk bisa menyembuhkan diri kamu dari pengalaman hidup kamu di masa-masa lalunya. Dan kamu juga harus bisa terkoneksi dengan baik ya dengan seseorang yang memiliki energi spiritual, yaitu indigo ya. Heart chakra, the answer that you seek in your heart right now. Be open to giving and receiving love. So, jawabannya itu adalah dirinya kamu sendiri ya. Tanya dalam hati kamu nerima nggak dengan situasi yang kamu jalani saat ini adalah hasil dari masa lalumu ataupun dari masa-masa dulu, entah itu dari keluarga ataupun dari pasangan kita energinya. Dan itu membuat kamu ya harus banyak belajar, perbaiki tentang dunia spiritualmu juga, memperbaiki isumu di masa lalu ya. Semua jawabannya ada di diri kamu sendiri, dan kamu harus buka hatimu ya, dan juga kamu harus bisa menerima
hatimu dengan penuh cinta, tapi bukan di saat kamu memiliki pasangan tentang masalah cinta. Kecuali dia minta bantuan, tapi bukan untuk cinta ya, tapi memang memberikan bantuan ya, dan saling timbal balik tanpa ada percintaan di antara kalian, tanpa ada dorongan energi negatif untuk memisahkan kalian tanpa ada alasan ya, jangan ya. Kecuali nih ya, maskulin dan feminin, misalnya salah satunya sudah ada yang berumah tangga, jangan disatukan, nggak baik juga ya, karena percuma walaupun kalian feminin twin flames, tapi kalian sudah punya pasangan masing-masing. Ketika kalian disatukan ya, kalian harus membayar lagi karma di masa lalu dengan pasangan kalian yang kalian jalani sekarang ya. Setelah berpisah dengan yang kemarin, pastinya kalian bersama nih ya, otomatis ujian itu akan datang pada kalian, dan apakah kalian siap dengan hal itu. Dan itu akan menjadi karmic circle lagi gitu, dan akan terulang lagi. Kecuali kalian sudah sama-sama berpisah dan kalian tidak tahu ya, berpisahnya tidak ada yang saling mengetahui, tiba-tiba kalian dipertemukan oleh Allah tanpa kalian rencanakan satu sama lainnya ya. Kalau kalian sudah berpisah dengan satu sama lainnya tanpa paksaan ya, insya Allah itu akan menjadi cinta sejati. Oke, so aku harap ini bisa resonate dan bisa membantu kamu semua ya, terutama maskulin. Tetap semangat dalam menjalani hidup. Kamu harus bisa membuka hatimu dan menerima keadaanmu tentang situasi yang kamu jalani saat ini adalah sebagai pembentukan dirimu yang terbaik nantinya. So, tetap berbuat baik dalam segala hal. Okay? So, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.